Wak ku sebenging ret lidung abuh, ret lidung bang nan ku sengidu, luan semadu mebala kudu, beberok busir pengatan kayu, pengatan bau butung tin rungu liau setuduk batu, lawid tang mili arak semuat me lubang batu. Maya insan titaku karit titaku ilang sebuduk nadib. Di mana-mana orang berbicara masalah beras adat. Beras adat ini kalau mau ceritanya sampai di England. Dan bahkan juga beras adat ini sempat dikonsumsi almarhum Soeharto. Beras adat ini kami kenal mungkin sejak adanya penduduk Dayak Lundaya ada di Krayan. Karena kita sudah tahu ratusan tahun 200-an tahun lah. Karena begitu kita lahir dan kita dibesarkan, dan kita ini ada anak petani. Memang kita melihat dari awalnya memang ada beras adan. Dan itu memang semacam beras yang mutunya baik. Kecamatan Krayan ini dulunya masih menghitung Kabupaten Bulungan ya. Kemudian ada pemekaran di tahun 2000 tahun 2000 pemekaran menjadi masuk ke wilayah Nunukan. Nah, Kecamatan Krayan adalah merupakan bagian dari Kabupaten Nunukan yang dulunya masih ikut Provinsi Kalimantan Timur, dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi ikut Provinsi Kalimantan Utara. Itu. Dan luas wilayah di sini kurang lebih 4.000 km persegi. Jadi di wilayah ini dulu Bu, wilayah ini belum seperti ini, semuanya kita hanya ditempuh dengan jalan kaki. Hampir seluruh desa ini kita ditempuh dengan jalan kaki. Yang dulunya masyarakat Krayan ini membawa hasil petani untuk dijual ke Malaysia, ditukar dengan gula dan kebutuhan lainnya, seperti minyak goreng dan lain sebagainya. Itu memakan waktu sampai 2 hari Bu. Itu kalau dari wilayah Krayan sini, dari Buduk Kubul ya, Buduk Kubul ataupun Lembudut itu kesini dulu 1 hari Bu. Dia nginep 1 hari di sini, baru melanjutkan perjalanan ke Baklalan. Bawa beras itu kapasitas paling 60 kilo sampai 75 kilo, ditarik dengan kerbau. Nah, nanti sore baru kembali, besoknya baru nyampe ke kampung. Jadi begitu terus dilakukan oleh masyarakat di sini, begitu kuat masyarakat di sini untuk bagaimana bertahan hidup dengan cara yang seperti ini, yang sudah, kalau saya pikir itu sudah berapa ratus tahun itu berlangsung seperti itu. Kalau untuk di Kecamatan Krayan itu ada 2 untuk musimnya, yaitu kalau untuk di daerah Berian ini nanti dia musim tanamnya untuk rendam benih atau bibit itu di bulan Juni, yaitu tanggal 15, dan direndam selama kurang lebih 2 hari dan dibiarkan lagi dikeringkan selama 2 hari juga, setelah itu ditabur. Nah, nanti setelah ditabur di daerah persemaian, nanti kurang lebih rata-rata untuk petani di Krayan itu untuk menanam, untuk pindah tanam ke sawah, kebanyakan mereka menggunakan umur bibit padinya itu adalah 1 bulan. Sebelum kami petani menanam padi, sebelumnya kami membersihkan sawah, sepertinya menebas. Setelah itu kami bikin samai. 1 bulan setelah itu kami mempersiapkan menanam tuh, kami membersihkan pepatangnya terlebih dahulu, bikin sawah kering dahulu, setelah itu baru kami menanam padi tersebut. Petani kami hanya kerja pakai tangan sendiri, tidak pakai pupuk apapun. Ya, di sini tanamannya alami. Sistem perawatannya juga petani cuman mengatur air untuk di sawah. Karena tidak ada istilahnya untuk di Krayan itu merumput seperti di kota. Jadi dia cuman mengatur air di sawah yang harus tergenang secara terus-menerus sampai panennya nanti.
Nah, panen untuk di daerah Briani nanti adalah pada akhir Desember. Dan pada awal Januari nanti sudah selesai untuk panen. Berasnya dijual ke Malaysia. Orang Malaysia datang langsung ke kampung. 1 kaleng kena 280, 15 kilo. Beras merah sama beras hitam. Beras putih 25. Iya, orang Brunei pun datang ke desa-desa untuk membeli beras di sini. Beras Adan Krayan sebenarnya sudah dipasarkan di Malaysia sudah lama, lebih daripada 10 tahun yang dahulu. Beras Adan Krayan juga sudah dikenali bukan di Malaysia saja, tapi di overseas juga sebenarnya. Dan beras itu hanya bisa dimakan oleh orang-orang kenamaan gitu ya, orang-orang diraja dulu. Ini yang sangat kita khawatiri sekarang ini. Adan ini sudah bisa menembusi di pasaran luar negeri, tapi belum lagi ditembusi di pasaran kita di Indonesia sebenarnya, Bu. Kalau di Malaysia itu market price dalam 1 kilo itu kita pasarkan adalah Rp10 yang putih ya, warna putih. Kalau yang warna merah itu kita jual dengan harga per kilo itu 12, dan hitam itu yang ada wangi kita panggil, kalau sini dipanggil beras Adan hitam keladi. Dia punya haruman yang betul-betul wangi, itu agak mahal sedikit, dipanggil brown rice, Rp15 per kilo. Beras Krayan ini ada yang merah, dimasak untuk nasi lembek bahasa daerah di sini, nasi nubak layak begitu. Dan ada juga yang putih, dimasak untuk nasi keras. Yang putih ini masak nasi keras namanya beras sale atau beras padan. Nah, beras yang hitam ada yang beras khusus untuk nasi keras. Kalau sudah masak ini lumayan juga hasilnya, enak juga. Dan yang hitam juga dimasak nasi keras juga ada. Yang hitam untuk nasi lembek pun ada juga. Karena nasinya manis. Karena ada disuci, Bu, itulah bilang orang beras Krayan ini enak karena tidak disuci. Kalau orang yang tidak pernah memasak itu, Bu, mereka tidak mau membuang vitaminnya, bilangnya langsung masuk air, langsung masak. Tapi kalau kami yang sudah biasa sama berasnya harus disuci dulu kalau beras putih itu. Setelah panen, di bulan Februari nanti masyarakat itu sudah melepas kerbau. Jadi kerbau itu masuk ke sawah, dan sawah itu nanti selain kerbaunya memakan rumput di sawah, dan juga dia memberikan sebuah suplai yang dikatakan kotoran kerbaunya baik dari kotoran padat atau cairnya. Nah, itu yang dikatakan sebagai sumber makanan padi Krayan. Nah, jadi keterkaitan untuk kerbau dengan sawah di Krayan itu merupakan salah satu hal yang tidak boleh dipisahkan. Nah, harus seimbang. Ya, kalau kita berbicara tentang hubungan kerbau dengan beras Adan yang sedang dikelola oleh petani di Krayan, memang sangat erat hubungannya. Karena kerbau satu-satunya yang diharapkan oleh petani untuk mengelola tanah yang ada, dan di samping itu dari kotoran kerbau untuk memberikan pupuk secara langsung kepada padi Adan Krayan. Nah, sehingga dalam hal ini petani padi Adan di Krayan ini sama sekali tidak pernah mengharapkan pupuk-pupuk yang sintetis. Untuk memiliki kerbau sekarang ini yang merupakan kesulitannya, karena kerbau di Krayan ini semakin hari semakin sedikit atau kurang, dan sehingga para petani yang punya lahan ada yang tidak memiliki kerbau. Nah, ada petani yang memiliki kerbau juga terbatas. Yang pertama,
karena hasil dari ternak kerbau itu sangat minim sekarang karena perdagangan, ya, permintaan perdagangan ke luar negeri, ke Malaysia itu lebih banyak daripada kelahiran. Iya, lalu yang berikutnya faktor yang lain adalah kalau ada acara-acara seperti acara pernikahan, ya acara pokoknya ada acara-acara yang dilakukan, kadang-kadang kerbau yang digunakan untuk dipotong untuk acara itu. Hubungan antara keluarga satu sama yang lain, kemudian batas sawah ataupun watas satu sama yang lain itu diatur sedemikian rupa secara musyawarah, secara kekeluargaan. Nah, karena di sini kental memang kekeluargaan, kegotong royongan masyarakat daerah ini sejak dahulu dan sampai sekarang. Nah, itu yang saya katakan tadi, memang ada peraturannya yang tertulis dan memang ada yang tidak tertulis. Ya, harapan saya ya itu Bapak Jokowi bisa mengetahui bahwa Krayan ini ada gitu ya, bagian dari Republik ini gitu, bahwa Krayan ini ada. Jangan sampai ditarakan saja, tahu ke sini tidak lama, di sini hanya 2 jam PP gitu ya. Bagi seorang presiden mungkin mudah saja mau kemana saja pergi kan gitu.